Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel JG2 pemirsa. Inilah kisah haru Julaibib, sahabat Nabi Muhammad SAW yang buruk rupa tetapi menjadi rebutan para bidadari. Selamat menonton kisah hikmah ini sampai selesai, dan pastikan untuk like, subscribe, berkomentar, dan silahkan di-share. Julaibib radhiyallahu an adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak mengetahui siapa ayah dan ibunya. Tampilan fisik Julaibib yang jelek, kerdil, pendek, lusuh membuat ia dijauhi banyak orang. Bahkan Abu Barzah, salah seorang pemimpin Bani Aslam, sempat berseru tentang Julaibib, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan kepadanya," ujarnya. Sedulur, dikisahkan kehidupan sehari-hari Julaibib sangatlah mengharukan. Ia tidak memiliki tempat tinggal, tidur pun hanya berbantalkan tangan dan beralaskan pasir serta batu. Meskipun demikian, Rasulullah SAW sangat menyayanginya. Suatu ketika Rasulullah menghampiri Julaibib dan bertanya mengapa Julaibib belum menikah. Selama 3 kali dalam 3 hari berturut-turut, Rasulullah SAW bertanya hal yang sama kepada Julaibib. "Siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan aku ini ya Rasulullah?" jawab Julaibib. Hingga Rasulullah SAW membawa Julaibib ke rumah sahabat Ansor. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah. Awalnya sahabat Ansor mengira jika putrinya akan dinikahkan dengan Rasulullah SAW. Tentu saja ini sangat menggembirakan mereka. Namun Rasulullah mengatakan bahwa pinangan ini bukanlah untuknya. "Kalau begitu pinangan ini untuk siapa wahai Rasulullah?" tanyanya. "Bukan untukku, ku pinang putri kalian untuk Julaibib," kata Rasulullah SAW. Seketika mendengar nama Julaibib, sahabat Ansor itu kaget. Kemudian ia meminta waktu kepada Rasulullah SAW untuk memusyawarahkan dulu. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan kepada istri saya tentang hal ini," ujar sahabat Ansor tersebut. Di dalam musyawarah terjadi percekcokan antara ayah dan ibu sang gadis yang direncanakan dipinang dengan Julaibib. Perdebatan tersebut terjadi lantaran Julaibib tidak diketahui nasabnya, tidak berharta, juga tidak berpangkat. Perdebatan itu rupanya didengar oleh sang gadis. Kemudian ia diceritakan oleh orang tuanya terkait pinangan Julaibib atas tawaran Rasulullah SAW. "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya," kata sang gadis. Kemudian ia membacakan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, "Dan tidaklah pantas bagi lelaki-laki mukmin dan perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata." Akhirnya gadis itu menemui Rasulullah SAW. Ia menyatakan setuju untuk dipinang oleh Julaibib. Sungguh gadis itu tidak melihat bentuk rupa calon suaminya, tetapi ia mengikuti Rasulnya. Rasulullah SAW kemudian berdoa untuk gadis itu, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya. Dalam kelimpahan yang penuh berkah, jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Demikian doanya. Namun Julaibib tidak sempat dinikahkan dengan gadis itu. Ia gugur di jalan Allah dalam sebuah pertempuran. Sebab pada waktu itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah. Rupanya Julaibib sudah merindukan Syahid di medan perang. Di dunia memang belum sempat memperistri wanita solehah, tetapi kehadirannya sudah dinanti oleh para bidadari surga. Sementara itu gadis yang ditinggal oleh calon suaminya menjadi orang kaya di kaum Ansor. Tentu saja ini tidak terlepas dari doa Rasulullah SAW yang pernah diucapkan untuk gadis itu. Wallahu a'lam. Semoga ada yang bisa dipetik dari kisah hikmah ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.